Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ningsi, saya dari kelas PGMI 2. Video ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial MI dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo MPDI. Pada video ini saya akan mempresentasikan perkembangan pendidikan IPS yang terdiri dari dua topik bahasan, yaitu pertama, perkembangan sosial studies di negara lain, dan kedua, perkembangan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu perkembangan social studies di negara lain. Pertama kali, social studies itu dimasukkan secara resmi dalam kurikulum sekolah, yaitu di Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri, yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong industrialisasi dan telah menjadikan bangsa semakin maju dan modern, tetapi juga menimbulkan dampak perilaku sosial yang kompleks. Oleh karenanya, latar belakang perlu dimasukkannya social studies di dalam kurikulum sekolah di beberapa negara lain juga berbeda-beda. Sebagai salah satu contoh yang saya ambil ialah di dalam kurikulum Kanada, yaitu dikembangkannya core kurikulum yang merupakan kemampuan dasar yang menjadi landasan pembentukan kurikulum di sekolah. Di Kanada, dari jenjang kindergarten, elementary level, middle level, sampai secondary level, terdapat dua komponen penting dalam core kurikulum, yaitu required areas of study dan common essential learning. Dan pengembangan core kurikulum menjadi required areas of study menjadi 7, yaitu language art, mathematics, science, social studies, health education, art education, dan physical education. Dalam kurikulum Kanada, social studies merupakan salah satu dari 7 mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah mulai dari TK sampai SMA, di mana dalam social studies ini pun harus dikembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi, matematika, berpikir kritis dan kreatif, melek teknologi, nilai dan keterampilan personal dan sosial, serta belajar mandiri sebagai common essential learning. Baiklah, langsung saja kita kepada topik yang kedua, yaitu perkembangan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam program pendidikan, IPS mempunyai tujuan seperti informasi dan pengetahuan, nilai dan tingkah laku, dan tujuan keterampilan yang terdiri dari sosial, bekerja dan belajar, kerja kelompok, dan keterampilan intelektual. PIPS yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia pada prinsipnya identik dengan studi sosial yang diajarkan di sekolah-sekolah di luar negeri, terutama di Amerika Serikat, tetapi isinya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Berkenaan dengan PIPS yang diajarkan di level pendidikan dasar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa PIPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian pokok geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah. PIPS yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar terdiri atas dua bahan kajian pokok. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial, dan yang kedua, sejarah. Ilmu pengetahuan sosial yaitu bahan kajian ilmu mencakup lingkungan sosial, ilmu bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Sedangkan bahan kajian sejarah meliputi perkembangan bangsa Indonesia sejak masa lampau hingga masa kini. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.